Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya setelah liburan yang panjang ini? Liburan kemana aja kemarin? Mas Aryo kemana aja liburannya? Ya kemana-mana Pak. Di rumah Jangan-jangan aja. main game aja ya? Ya, main game, Baik, mabar Pak. kabar wah jos itu, mumpung liburan. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas mimpin berdoa. Mas Apri, monggo Mas Apri dibuka Mas. Pak Aprinya belum datang, Oh, Pak. belum datang Mas ya? Aprinya Oh, belum datang. ya udah, Mbak Okti yang buka sekarang. Silakan, Mbak Okti. Ya Pak, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Okti. Ya Pak. Jadi, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini untuk pelajaran kita yang paling kita sayangi ya. Jadi sudah liburan yang panjang, insya Allah kita semua sudah fresh ya untuk menerima pelajaran lagi. Mungkin kemarin ada yang liburan ke pantai, ada yang liburan ke puncak, ada kemana aja ya? Main game ya, main game. Mas Aryo ini main game. Baik, sebelum kita mulai, ini yang belum hadir siapa? Banyak Pak yang Banyak, belum Pak. hadir, Banyak Pak. ya? Yang belum Ya. hadir nggak bisa nyaut Pak. Waduh, gimana ini? Ya nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Ya Lanjut Pak. aja. Jadi ngomong-ngomong tadi, Mas Aryo sukanya main game. Tahu nggak kalian seseorang yang namanya Elon Musk? Tahu Elon Musk? Tahu ya? Pak Elon, Pak Elon. Iya, Elon Musk itu loh yang punya mobil bisa nyetir sendiri tuh loh. Namanya Tesla. Ya. Jadi si Elon Musk ini adalah orang yang salah satu orang paling kaya di dunia. Kalau sekarang kayaknya nomor 2 kayaknya. Dulu waktu kecil, si Elon Musk ini, dia itu suka banget main game. Nah, sampai-sampai dia tuh sering begadang main game. Cuman nggak kayak kita, nggak kayak kita. Kalau kita tuh begadang terus udah main game. Tapi kalau Elon Musk ini, setelah dia main game, dia tuh penasaran gimana toh game ini dibuat. Pakai apa toh? Ternyata setelah dia pelajari, ternyata untuk membuat sebuah game itu perlu membuat program. Nah, jadi kita coding. Dia tahu oh ternyata kita harus coding nih untuk membuat sebuah game. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini pasti udah kalian tunggu-tunggu kita akan belajar materi kita ya. Mata pelajaran kita yaitu pemrograman dasar. Semangat ya anak-anak ya. Semangat? Semangat Pak. Semangat Ya, Pak. Sip. Sip. Ya. tenang Pak, tenang. Baik. Alhamdulillah. Semangat, Mas Disco Pak. memang top. Semuanya memang top. Baik. Jadi untuk kesempatan pagi ini kita akan belajar materi tentang tipe data dan variabel. Jadi kita nggak bisa langsung jago ya untuk membuat sebuah program. Kita harus belajar dari dasar dulu. Kita harus tahu apa itu tipe data dan variabel. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Terus nanti prakteknya membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Lalu tujuan pembelajaran kita yaitu menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Lalu membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Baik, yang pertama kita akan mengenal apa itu tipe data. Jadi secara gampangnya, tipe data adalah atau data type adalah sebuah
pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Contoh, kita mengenal angka-angka. Misalnya ada bilangan 1, 2, 3, ada 0, ada -1. Itu termasuk sebuah tipe data. Ada juga karakter-karakter, misalnya huruf, misalnya ada A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk tipe data yang tertentu. Nah, nanti ada tipe data yang hanya terdiri dari dua jenis, yaitu 0 dan 1. Nanti kita akan pelajari tipe data tersebut. Baik, selanjutnya apa saja sih macam-macam tipe data? Nah, yang pertama, ini yang nanti kita akan lebih jauh pelajari dalam mendalam, yaitu ada tipe data sederhana. Yang kedua, ada tipe data terstruktur. Dan yang ketiga, ada tipe data pointer. Nah, kita akan lebih mendalam pelajari dari tipe data yang sederhana ini. Untuk yang struktur dan pointer akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama, contoh dari tipe data sederhana. Jadi ada banyak sekali tipe data. Hanya saja di sini kita akan saya tampilkan beberapa saja yang paling sering kita gunakan. Yang pertama adalah tipe data integer. Apa itu tipe data integer? Tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat, positif atau negatif, bisa juga 0. Contohnya 1, di sini ada 488, ada minus 22, ada 0, ada 456, dan lain sebagainya. Yang jelas dia bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan. Lalu tipe data integer ini jangkauannya tidak terlalu besar, jadi dia hanya bisa menampung data dari min 32.768 sampai 32.767. Jadi jika ada data yang di luar itu, misalnya 40.000 misalnya, dia tidak akan bisa menampung data tersebut karena cakupannya hanya segitu. Ini untuk tipe data integer. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai data yang besar, kita harus menggunakan tipe data yang lain untuk menampung data tersebut. Lalu yang berikutnya adalah ada bilangan real. Nanti ini ada pecahan-pecahannya, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ya. Bilangan real ini tipe data yang menggunakan pecahan. Jadi ada pecahan, bisa menampung pecahan misalnya 2/3, 4/5, terus bilangan koma-koma. Di sini contohnya ada 1,5, ada 48,543, ada minus 0,5, ada 22/7. Nah, bilangan-bilangan seperti ini termasuk ke dalam tipe data bilangan real. Lalu ada tipe data karakter atau sering disingkat dengan char. Nah, di sini tipe data char ini berupa digit, huruf atau simbol yang tunggal. Jadi tidak banyak, jadi hanya satu karakter saja. Misalnya A ya A saja, B saja, 6 saja, atau simbol seperti yang ada di sini. Ya. Itu termasuk tipe data karakter. Nah, pengelompokannya karakter. Lalu berikutnya ada tipe data string. Di sini ada lebih dari satu karakter. Jika tadi yang char tadi itu hanya satu karakter, maka untuk string ini adalah lebih dari satu karakter, bisa 2 atau 3 atau banyak. Contohnya di sini APC, happy, kemudian 1001, 2001. Nah, tanda dari tipe data yang char tadi dan string ini ditandai biasanya dengan tanda petik. Nah, contoh sini ABC ada petiknya, happy ada petiknya, terus angka-angka ini termasuk karakter. Ini tidak dihitung angka ya di sini ya, jadi dianggap dia sebuah string. Itu adalah tipe data string. Kemudian
Ada tipe data Boolean. Ini yang tadi saya katakan, ada tipe data yang hanya memiliki dua jenis, dua nilai, yaitu benar dan salah, atau sering ditulis 1 dan 0. Nah, contoh penggunaannya apa? Di sini contoh ada nanti misalnya status kelulusan. Jadi hanya ada dua kemungkinan kan, lulus dan tidak lulus, atau menikah. Sudah menikah atau belum menikah. Misalnya bagus atau laki-laki atau perempuan. Nah, itu termasuk bilangan tipe data Boolean. Nah, itu untuk contoh-contoh tipe data yang paling sering kita gunakan. Lalu berikutnya kita akan belajar apa itu variabel. Gampangannya, nah, variabel itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Contohnya di sini. Nah, ini ada sebuah ember ya yang dimasuki sebuah data. Ini ibaratnya sebuah ember. Bisa saja ember itu kosong, bisa saja ember itu diisi penuh, bisa saja hanya sebagian saja yang diisi. Nah, itulah variabel digunakan untuk menyimpan data. Ibaratnya wadah yang digunakan untuk menampung data-data. Kalau kita dalam program yang nyata, biasanya variabel ini akan digunakan untuk menyimpan data, angka misalnya, teks misalnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali fungsinya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Berikutnya, contoh variabel. Contoh di sini ada X sama dengan 4, Y sama dengan 8. Jadi yang X inilah yang variabel. Y inilah variabel. Yang 4 dan 8 ini apa? Ini adalah nilai. Nilai dari variabel X, nilai dari variabel Y. Nah, bisa juga ditulis seperti misalnya nama. Nama ini nama variabel. Terus isi atau nilai dari variabel nama itu adalah irham. Atau diganti dengan sesuai dengan kita misalnya Joko atau yang lain. Bisa juga variabel ini tidak diisi dulu dengan nilai. Contoh yang di bawah ALM rumah, maksudnya alamat rumah. Nanti kedepannya bisa diisi dengan data alamat rumah. Nah, ini variabel ya. Kemudian sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Kalau nggak ada, tak lanjut dulu ya. Belum ya? Iya, Mbak Pak. belum ada? Yeay. Oh ya. Gimana Mbak? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Iya, Pak. Untuk penulisan tipe data dan variabel di C++, ini seperti ini. Jadi yang warna pink ini adalah nama tipe datanya, int misalnya, atau char atau yang lain sebagainya. Terus yang hitam ini nama variabelnya. Kemudian untuk di C++, ini harus diakhiri dengan titik koma setelah satu sintaks selesai. Bisa langsung diberi nilai atau tidak. Jadi mengisi nilainya belakangan. Baik, kita akan langsung mencontohkan saja penggunaan tipe data dan variabel ini di pemrograman C++. Baik, anak-anak semua. Bagi yang di rumah punya laptop langsung praktek ya. Atau kalau tidak punya laptop atau komputer, bisa menggunakan Android kalian masing-masing. Bagi yang punya laptop atau komputer, kalian bisa menginstal program yang namanya dev C++ ini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Atau kalau kalian tidak punya komputer atau laptop, kalian juga bisa belajar menggunakan HP Android kalian. Kalian bisa menggunakan aplikasi gratis, kalian bisa download di Play Store. Nama aplikasinya adalah CX Droid. Seperti ini penampakannya. Nih. Nanti kalau diklik, kalau kita masuk seperti ini.
Ini sama saja, kita bisa menggunakan komputer dengan program Dev C++ atau menggunakan Android menggunakan program CXX Droid. Baik, kita akan membuat di laptop. Untuk membuat sebuah project baru, Dev C++, kita bisa klik File. Saya akan coba programnya ya. Klik File, kemudian New, kemudian Project. New Project. Kemudian kita pilih Console Application. Nah, di sini ada pilihan, dalam jendela ini ada pilihan, kita akan membuat dengan bahasa C atau dengan bahasa C++. Kita pilih yang C++, lalu klik OK. Lalu kita bisa beri nama sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita buat nama latihan C++. Lalu di enter. Nah, maka secara default program yang muncul akan seperti ini, sintak yang muncul seperti ini. Kita bisa hapus semuanya atau kita sisakan header yang warna hijau ini karena nanti akan kepakai. Saya akan memberikan contoh membuat sebuah program yang sederhana tentang penerapan variabel dan tipe data. Kita membuat header-nya dulu. Kita akan jelaskan nanti. Di sini, ini adalah struktur standar atau yang paling simpel ketika kita mau membuat sebuah program konsol menggunakan C++. Yang bagian atas ini adalah header. Jadi yang warna hijau ini bukan hiasan ya, Mbak Okti ya, dikira hiasan. Nah, ini adalah sebuah header yang nantinya digunakan untuk agar program yang di program utama nanti dikenali oleh C++. Kita akan mulai. Untuk yang main ini adalah yang namanya main itu program utama. Main utama artinya, maka ketika ada program utama, maka yang ada di dalamnya itu adalah program inti yang nanti kita buat. Lalu ada pertanyaan, apakah ada program yang lain selain program utama? Ada, tapi nanti kita akan jelaskan kemudian. Saya akan membuat sebuah tipe data, misalnya integer. Lalu saya buat sebuah variabel, misalnya angka 1. Kita bisa isi ya, variabel angka 1 dengan nilai misalnya 10. Jangan lupa setiap sintak diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan mencoba menampilkan isi dari angka 1 ini. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kalau di C++ kita bisa menggunakan sintak code. Kemudian seperti ini, kodenya seperti ini. Kemudian kita panggil variabel angka 1 ini di bawahnya. Lalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian kita akan menjalankan program ini. Execute, compile, and run. Jadi kita pilih execute, compile, and run. Kita akan simpan. Nah, seperti ini. Jadi nilai dari variabel angka 1 kelihatan di sini. Berapa nilainya? Berapa, Mas Apri? 10, Pak. 10 ya. Ini adalah nilai dari variabel angka 1. Nah, bagaimana kalau kita hapus? Misalnya ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Kita jalankan. Shortcut-nya biar kita tidak perlu klik execute, kemudian compile and run, kita bisa menekan F11 di keyboard kita. Nah, karena kita tidak isi variabel angka 1, maka nilainya berapa? 0. Lalu kita akan membuat lagi satu variabel lagi dengan tipe data yang sama, integer. Kita buat angka
nama variabelnya angka 2. Tapi ini 10 ya. Nah, kan ini saya kasih nilai 5. Lalu kita akan panggil yang ya. Kita akan panggil variabel angka 2 ini di bawahnya. Bagaimana kalau misalnya kita tuh salah ngetik? Misalnya kita mau angka 2, ternyata kita malah ngetik angka 3 misalnya. Coba kita jalankan. Loh, error ternyata. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena variabelnya nggak ada, Pak. Oh, Kan ya. itu adanya angka 1 dan 2. Oh ya, pintar kamu, Mbak. Jadi, karena ini tidak ada variabel dengan nama angka 3, maka dia error. Dia nggak kenal siapa sih angka 3 itu. Jadi C++-nya nggak kenal dia. Nah, errornya bisa kita lihat di bawah sini. Tuh, di bawah ada keterangannya error. Angka 3 tidak terdeklarasi. Nah, makanya dia nggak kenal. Makanya nanti ketika ada error-error, jangan drop dulu, jangan galau dulu. Kita lihat bagian bawahnya. Oh, ternyata saya salah ketik ternyata. Angka 2. Kadang kejadian juga kita itu lupa saat ngasih titik koma. Sini. Lalu ketika dijalankan programnya, wah kok error ini ada apa ini? Nah, jangan galau dulu. Kita lihat yang bagian bawah programnya. Oh, ternyata ini ada keterangannya. Expected titik koma sebelum kurung. Oh, ada yang kurang. Ternyata kurang titik koma. Nah, kita akan coba menjumlahkan variabel angka 1 dan variabel angka 2. Apakah bisa dijumlahkan kira-kira? Angka 1 plus angka 2. Kita coba ya, seperti ini. Kalau kayak gini kira-kira bisa enggak? Kita coba aja, jadi jangan ragu mencoba. Kita coba. Wah, enggak muncul ternyata, cuman 105. Yang 10 ini adalah yang angka 1, yang 5 ini ada yang variabel angka 2. Yang ini belum muncul ya. Jadi untuk menampilkan agar dia itu di bawahnya, kita bisa menggunakan kode AND. Kita coba lagi. Nih, jadi sudah ganti baris ya. 10 dan 5. Ini yang 10 itu variabel angka 1, yang 5 ini variabel angka 2. Nah, untuk yang penjumlahannya kok nggak ada? Nah, kita Pakai sum, Pak, pakai sum. Oh, pakai sum itu mah di Excel, Mas. Kalau pakai sum itu wah. Sebentar ini Jan. Ah, kamu itu ya. Iya, Pak. Oke, ini caranya Saya kayak belum gini. tahu, Pak. Oh ya, ini saya ajarin sebentar lagi. Nah, kita buat Iya, Pak. Ya. kita boleh membuat satu variabel lagi di sini, misalnya jumlah atau namanya bebas ya, bisa jumlah, bisa total atau n pun bisa. Kita nggak usah isi aja isinya. Lalu depannya sini variabel jumlah kita panggil jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Lalu jangan lupa kita tampilkan dengan code. Kita tuliskan di sini hasil penjumlahan. Kita panggil variabel jumlah. Jumlah. Kita cek di sini. Saran ya. Tekan F11 di komputer masing-masing. Maka hasilnya sudah ketahuan. Yang 10 ini adalah variabel angka 1. Yang 5 ini adalah variabel angka 2. Lalu yang ini, yang bawah ini akan tampil yang code ini hasil penjumlahan sama dengan 15. Ini adalah pemanggilan dari variabel jumlah yang mana variabel jumlah ini adalah penjumlahan dari variabel angka 1 dan variabel angka 2. Baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan?
Silakan bagi yang bingung. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, Itu silakan, Mbak. tulisannya harus menjorok ke dalam ya, Pak? Yang mana ini ya? Oh, ini. Ini nggak harus sih. Misalnya kita Kalau tulis sedang kayak gini. yang tulisan integer angka 1 sampai count yang bawah itu tuh kan kita tulisnya Bapak tulisnya ke dalam. Nah, kalau misalnya Ya. lurus aja sama tanda kurung bisa nggak, Pak? Oh, bisa. Kita coba ya. Nggak tahu deh, kita coba dulu aja. Jadi, kadang saya juga nggak tahu. Cuman kita harus coba ya. Kita coba aja. Misalnya saya tulis kayak gini. Saya tulis kayak gini. Karena saya orangnya males misalnya. Males aku kalau harus di enter-enter. Terus kayak gini aja. Terus kita run hasilnya. Nah, kita coba bisa nggak? Kita tekan tombol F11. Oh, ternyata bisa, Mbak. Ternyata. Oh, bisa ya. Apa Jadi saya kalau bilang kita bisa. coba, Iya, iya. pinter nih, sekarang emang pinter ini. Nah, Pak, jadi itu bisa yang secara hijau. cuman, Sini tuh, Pak. Berarti Ini ini lagi. Itu yang ya. yang in, misalnya malas enter Pak, misalnya malas enter, maunya lurus terus. Oh, gitu. Boleh sih, cuman kan Itu- kalau mau baca pusing Wah. nggak itu kayak Pak gini? iya pusing. Pusing Itu yang ya. Ini kayak ngelihat ini notepad, Pak. di atas yang Panjang nggak? Gimana? yang include IOStream itu boleh diganti nama judul nggak? Misalnya include maksudnya apa tuh? Pagar diganti judul program Indonesia gitu kita, ya? misalnya menghitung gitu. Nah, kita coba ya. Menghitung ya. Ya, menghitung. Menghitung. Ya, kita coba aja. Nggak usah pusing-pusing. Wah, ternyata dia nggak tahu, Mbak, programnya, Mbak. Jadi ternyata yang include ini adalah sudah disesuaikan dengan C++-nya. Ini adalah header sudah ditentuin. Jadi include itu bahasa Inggris yang artinya memasukkan. Nah, IOStream ini adalah ibaratnya library atau kamusnya agar sintak-sintak yang ada di bawah ini dapat diketahui oleh program C++. Jadi begitu ya anak-anak ya, udah paham ya? Paham, Nah, Pak. nanti Kirain jangan saya lupa. itu komentar. Oh, bukan ini, Kan kalau Mbak. komentar juga dalam pagar gitu ya, Pak. Kalau C++ kita menggunakan 2 garis garing seperti ini agar dianggap komentar. Agak sedikit berbeda. Nah, karena waktunya hampir habis. Pak, Jadi Pak karena satu lagi waktunya boleh habis. tanya nggak Pak? Pak boleh nanya nggak satu lagi? Gimana kalau pertemuan berikutnya saja, Mbak? Berikutnya ya. Wah, bisa lagi lah, bisa lagi ya. Nah, karena waktunya hampir habis, ini saya kasih tugas buat kalian semua. Silakan nanti diakses di sistem e-learning sekolah, di SMKN 1 Ponjong SID, belajar SMK 1 Ponjong SID. Kemudian nanti kalian kerjakan ini. Ya, jangan lupa dikerjakan. Ada tugas isian singkat, ada tugas esai, dan program yang harus kalian kerjakan. Lalu dikumpulkan di LMS e-learning, yaitu di belajar SMKN 1 Ponjong STH ID. Nanti maksimal dikumpulkan paling lambat tanggal 22 Mei 2021 ya, pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Belum kita tutup, ayo anak-anak kita buat kesimpulan dari pelajaran kita yang dari tadi kita pelajari. Kira-kira ini kesimpulannya apa? Jadi Untuk variabel. Membuat program harus ada tipe data Pak. Harus ada Data tipe itu data. apa? ternyata bisa Ya betul sih. menggunakan handphone, Pak. Data Yang harus laptop. Oh iya. Nah, tipe data itu apa tadi kesimpulannya? Data itu untuk menentukan format yang akan ditampilkan. Ya, jenis tipe yang akan digunakan ya. Lalu karena variabel apa variabel? Variabel isinya Pak. Jadi konten tempat ya. Kontennya Tempat ya. Tempat untuk menampung data ya, itu variabel ya. Iya ya. Pak. Ya. Nah, lalu contoh variabel contoh tipe data apa aja tadi?
Ada? Integer, Pak. Integer, Raffi. Boolean. Boolean. String. Ya, jadi pintar-pintar semua, insya Allah nanti kalian akan menyusul jadi Elon Musk yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah habis, nanti saya tidak dimarahi guru berikutnya. Kita tutup saja untuk pertemuan kita kali ini. Silakan Pak Ketua, Mas Apri, ayo, silakan ditutup. Teman-teman, kita alhamdulillah sudah selesai belajar. Sebelum kita bergantian pelajaran, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak semua sudah anteng-anteng baik-baik. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.